Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martanolim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Good pagi, selamat morning David. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Waktu sepekan tampaknya sudah berlalu Pak Hendra di penutupan sesi kedua hari ini. Harga saham gabungan mengalami tekanan tapi beruntung tampaknya level 7 ribuan masih mampu dijaga sampai sejauh ini. Bagaimana review Anda pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dan juga pelemahan yang terjadi di sepanjang hari ini? Ya, kalau kita melihat dari secara analisa teknikal ya, memang sudah sangat wajar bahwa akan terjadi penurunan atau terjadi resistennya karena sudah mulai kelihatan. Nah, kita coba perhatikan di sini kita lihat di top boxnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini lihat berapa hari terakhir itu selalu daerah sekitar 7095, 7100 itu seringkali disentuh. Dan ini akhirnya menimbulkan satu resisten yang terbaru, yaitu di top box-nya, yaitu di sekitar 7108.82 ini. Maka dengan adanya hal tersebut, maka kemungkinan besar ini akan menjadi tahanan yang kuat untuk IHSG menuju ke sekitar 7250 dan selanjutnya. Nah, melihat dari hari ini yang mengejutkan adalah kalau kita kemarin melihat bahwa Unilever itu sudah laporan keuangannya sudah bagus, tapi ternyata ada yang tanya, lo kok tiba-tiba dibanting? Ya, memang itulah market ya. Kadang-kadang market itu bergerak dengan seenak-enaknya. Nah, itu yang kelihatan yang terjadi sekarang. Nah, kalau kita perhatikan, maka mau nggak mau dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan besar hari Senin masih akan melanjutkan penurunan. Nah, penurunannya di area mana? Kita lihat penurunan menuju ke kemungkinan ke arah 6977 sampai ke 6899. Namun kalau berhasil naik lagi, maka selanjutnya adalah kenaikan resisten selanjutnya adalah 7134 sampai 7212. Nah, itu kita bisa lihat dengan secara mudah. Kita perhatikan di sini saya memakai secara daily, targetnya adalah seperti ini, David. 7212 sampai ke minggu depan itu adalah sekitar bawahnya adalah sekitar 6899. Begitu, David. Artinya dari posisi support nih Pak Hendra 7 ribuan masih ada perpeluang ditembus ke bawah Pak? Ya, masih ada kemungkinan. Jadi untuk minggu depan masih ada kemungkinan karena ini baru hari pertama ya, Jumat ini baru hari pertama penurunan, maka sangat besar kemungkinan dia akan terjadi penurunan yang untuk minggu depan. Begitu, David. Baik, Pak Hendra, kita akan coba bahas dari sisi sektornya, Pak. Ini hari ini beberapa saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan teknologi ini memang sudah menjadi lagar bagi indeks harga saham gabungan. Nah, dari konsumsi primer, Pak Hendra, beberapa sahamnya hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya. Yang pertama ada Unilever setelah merilis kinerja mereka. Masih mencatatkan kenaikan laba meskipun tipis hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Gudang garam, HMSP yang kemarin sempat naik signifikan hari ini juga berbalik arah ke zona merah. Apa yang bisa kita analisis di sini Pak Hendra, sikap dari para investor terutama dalam memanfaatkan momentum ini rilis kinerja emiten khusus di kuartal ketiga di 2022 ini? Selalu yang pameo yang berlaku di dunia saham adalah buy on rumor, sell on news. Nah, kadang-kadang orang-orang yang trader yang masih baru belajar dan sebagainya, mereka ini berusaha adalah mereka melakukan apa yang sudah terjadi. Jadi contohnya, misalnya dilihat contohnya sudah Unilever itu kalau dipikir laporan keuangannya membaik, walaupun kalau dilihat secara PE rasionya, ya sebenarnya antara Q2 sama Q3 ini sudah terjadi penurunan sedikit dari 37 menjadi 31. Nah, maka kalau saya sarankan dalam kondisi seperti ini, sebaiknya mungkin harus trading aja. Karena sebenarnya ketika terjadi kenaikan tersebut, ketika masih bertahan laporan keuangan tersebut, ini sebenarnya terrealisasi
dari kalau kita lihat dari chartnya Unilever itu sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu ya, itu mereka sudah mulai terjadi kenaikan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para teman-teman yang mempunyai dana lebih besar, maka kesempatan ini adalah dalam tanda kutip ini adalah disebut namanya distribusi. Coba kita perhatikan di sini. Nah, lihat ini dari sini mulai dari tanggal ya kita perhatikan dari tanggal kita lihat nah dari tanggal 19 September ya. Dari September 20 September 22 ini jelas-jelas ada sinyal beli yang sangat kuat. Ya. Nah, ini yang dimanfaatkan kan sebenarnya laporan keuangan itu memang kita belum tahu, tapi sebenarnya paling enggak itu sudah diketahui sama ya paling enggak atau sudah dihitung bahwa itu ada kenaikan. Kayak gitu. Baik, sudah price in dalam hal ini, Pak? Ya, sudah price in. Baik, secara teknikal Unilever ini sudah menyentuh di bawah level 5.000-an, Pak Hendra. Apa yang bisa kita amati dari sisi supportnya? Kalau dari sisi supportnya, ini masih ada satu lagi yang kita harus perhatikan di sini, Dev, yaitu adalah yang di berwarna biru ini, yaitu sekitar 4.659. Dan kemudian yang pasti yang agak yang benar-benar sangat kuat, yaitu adalah di bottom box-nya, yaitu di 4450. Nah, ini yang menjadi supportnya. Kalau Anda mau trading pada saham ini, jangan mengatakan, wah ini sudah murah nih, diskon 6% nih, diskon 7%. Nah, Anda ingat, kalau mau jadi trader di sini, Anda harus tunggu ketika momennya dia naik lagi. Nah, selama belum ada sinyal atau trading sinyal buy, ya sebaiknya Anda bertahan dulu dan Anda nggak usah tergesa-gesa dulu untuk beli saham ini. Baik, sikapnya lebih ke arah wait and see, Pak Hendra, di tengah pelemahan yang terjadi hari ini. Oke. Betul, mendingan wait and see, tunggu ada sinyal lagi. Dan mendingan daripada kayak begitu, ya mendingan Anda fokus pada saham-saham yang lagi naik aja. Contoh, misalnya seperti saat ini yang saya perlihatkan di sini. Nah, ini buat hari Senin bisa Anda perhatikan. Anda bisa tapi nanti kita akan coba singgung, Pak Hendra, untuk saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan di hold terlebih dahulu. Kita beralih ke saham selanjutnya, Pak. HMSP sebelumnya juga sempat naik signifikan, Pak Hendra. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam di 1055 sebelumnya. Analisis Anda untuk HMSP? Nah, ini juga sama, HMSP, Gudang Garam, kemudian juga yang beberapa saham yang di konsumtif lainnya ya. Ini mengalami sama, betulnya mereka sudah price in. Ya, betulnya sudah price in. Nah, udah jelas-jelas kalau HMSP ini benar-benar kalau kita lihat ini, nah Anda perhatikan nih, dari tanggal 11 Oktober itu ada istilah kita itu namanya buy magenta. Nah, di buy magenta kemudian kemudian money flow-nya juga lagi bagus pada saat itu sudah mulai plus ya. Dan ini yang ketika sudah naik dan kemarin adalah beritanya sudah bagus banget dan baru kemudian kalau menurut saya ini sudah pricing semua, sudah waktunya untuk sudah waktunya untuk taking profit. Oke. Ketika tadi Unilever lebih ke arah wait and see, bagaimana dengan HMSP, Pak Hendra? Sama. Ini baru Anda lihat ini kan baru hari pertama dia turun. Baik. Kalau hari pertama dia turun, maka Anda perhatikan potensinya, lihat nih, dia menuju ke area selanjutnya 890, 875, 860, 845. Selama belum ada, kalau Anda perhatikan di sini, selama belum ada pikselnya, belum ada 2 piksel hijau atau 3 piksel hijau. Di sini kan masih merah, kuning sama hijau kan. Nah, ini kemungkinan masih belum begitu bagus, Steve. Baik, begitu juga dengan Gudang Garam, Pak? Ya, hampir sama dengan Gudang Garam. Singkat saja, Pak. Gudang Garam juga, HMSP ini juga kita lihat nih. Gudang Garam posisinya dia itu sudah mulai terjadi kenaikan pada tanggal 19 Oktober. Kalau Gudang Garam memang relatif lebih lambat dibandingkan sama HMSP. Tapi kembali lagi, kalau Anda perhatikan, ini sudah price in. Jadi target-targetnya sudah terkena semua. Kalau kita lihat misalnya di sini, kita pada tanggal 19 Oktober, Anda lihat tuh targetnya adalah 23.400, 24.025, itu kan sudah kena semua. Akhirnya yang kemarin aja sudah mendekati 25 ribuan kan. Sudah selesai semua jadinya. Jadi sudah tinggal kalau Anda misalnya baru masuk kemarin dan kemudian merasa terjebak ya mau nggak mau ya ini adalah resiko tersebut. Makanya pentingnya yang namanya money management.
Oke, review dari beberapa saham Unilever, Gudang Garam, kemudian HMSP hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan sekaligus ini menjawab pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar terkait dengan Unilever auto reject bawah di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di esok hari di tengah peluang indeks harga saham gabungan masih akan cenderung tertekan di pekan depan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.